pengetahuan dan teknologi. Diharap pada peserta selanjutnya atau peserta terakhir untuk duduk di bangku paling depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi fadlihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Yang kami hormati Dewan Hakim yang alim dan bijaksana, yang kami hormati hadirin yang berbahagia sebangsa dan seagama, jaza wa hafizakumullahu jami'an. Dalam kurun amal 18 hingga 21, banyak kali-kali terkemuka yang diungkap oleh ilmuwan-ilmuwan bandar. Bahkan hasil dari pemikirannya tersebut dijadikan sebagai kiblat untuk menunjang perkembangan sains dan teknologi. Siapa yang tidak mengenal teori Kopernikus, keabsahan dan pemikiran helioentris dan juga deretan ilmuwan lainnya yang mengungkapkan bahwa semua benda langit mengelilingi bumi sebagai pusat dengan fakta matahari, bulan, bintang-bintang tanpa seorang bergerak mengelilingi bumi, terbit dari timur dan tenggelam di barat. Siapa yang tidak mengenal Pitagoras dengan teorinya yang menyatakan bahwa bentuk bumi adalah bulat dengan fakta pola adalah bentuk geometri yang paling sempurna. Siapa yang tidak mengenal Albert Einstein yang menemukan teori relatif waktu pada awal abad ke-20 dan pernahkah kita menyadari bahwa teori tersebut telah dijelaskan pada 14 abad yang silam di dalam Al-Quran, yaitu terdapat pada Al-Quran surah Al-Hajj ayat 47, Al-Quran surah As-Sajdah ayat 5, dan Al-Quran surah Al-Ma'arij ayat 4. Dengan demikian hadirin, Al-Quran yang sudah tidak diragukan lagi hikmah dan kebenarannya sehingga merupakan satu-satunya kitab suci yang memiliki banyak kemukjizatan dan senantiasa terjaga dari kemusnahan, perubahan serta relevan di setiap tempat dan zaman. Untuk itu hadirin, mengingat akan pentingnya hal tersebut, maka peran Al-Quran dalam membangun peradaban ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan kesalahan yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini dengan landasan Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. La tanfuduna illa bisultan. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
Dengan ditemukannya alat transportasi yang mampu menembus angkasa luar, sehingga sebanyak 12 orang telah mendarat di bulan dalam jangka 41 bulan melalui 6 misi, yaitu dimulai pada tanggal 20 Juli 1969, Neil Armstrong dan Buzz Aldrin dalam misi Apollo 11, dan berakhir pada tanggal 14 Desember 1972, Glenn Sheridan dan Jack Smith dengan misi Apollo 17. Dengan demikian hadirin, ayat tersebut menjelaskan bahwa begitu pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan umat manusia. Sebab hadirin, dengan ilmu pengetahuanlah manusia dapat mengetahui setiap benda lain. Dengan ilmu pengetahuan manusia mampu mengetahui angkasa raya. Dan dengan ilmu pengetahuan manusia mampu menembus sekat-sekat yang selama ini belum terbuat. Betul hadirin. Imam Al-Ghazali dalam Jawahir Al-Quran menyatakan bahwa seluruh cabang ilmu pengetahuan, baik yang datang terdahulu maupun kemudian, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui, semuanya bersumber dari Al-Quran. Mr. Jacques Cousteau, seorang ahli oseanografer dan ahli selam kebangsaan Prancis, menuaikan kekagumannya terhadap Al-Quran, melebihi kekagumannya ketika beliau melihat pemandangan yang begitu menakjubkan di dasar lautan. Dengan demikian hadirin, beliau belum Islam dikatakan mukjizat Al-Quran. Namun yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan mayoritas umat Islam menanggapi persoalan ini? Pernahkah kita memadukan adanya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan dengan Al-Quran? Jujur kita akui, kebanyakan umat Islam saat ini justru malah mengagung-agungkan janji-janji ilmuwan barat yang perlu dipertanyakan lagi kebenarannya. Di samping itu, mereka juga mengagung-agungkan adanya kecanggihan teknologi yang bersumber dari Yahudi dan Nasrani, sehingga dengan begitu mudahnya mereka terseret oleh derasnya arus modernisasi yang segala-galanya penuh dengan falsafah dan imajinasi, yang menyebabkan kita melakukan tindakan yang menyimpang dari hukum syar'i seperti pornografi. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Sesuai dengan ungkapan Jack Blakey dalam bukunya yang berjudul Spiritualitas Cyberspace, bahwa kecanggihan teknologi jika tidak dibingkai dengan ilmu agama, maka akan membawa malapetaka terhadap para penggunanya. Terbukti hadirin, sudah berapa banyak saat ini majalah-majalah yang menajam foto perempuan dengan hajat, berapa banyak stasiun-stasiun televisi yang menayangkan sinetron adegan ciuman hingga menjurus pada hubungan badan, sehingga akibat dari hal itu tidak jarang kita lihat perzinahan, pemerkosaan, dan pencabulan semakin membangun bahkan menjamur di tengah-tengah masyarakat. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita menanggapi persoalan ini? Sebagai jawabannya, Allah berfirman di dalam Al-Quran yang termaktub dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 104. وَلَتَكُنْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Shadaqallahul Azim. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat pada yang bagus, dan mencegah hal yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir jilid 1 halaman 161 menjelaskan bahwa pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hendaklah ada yang memampukan untuk mempersiapkan diri melestarikan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan beramar ma'ruf nahi munkar. Ungkapan tersebut menegaskan kepada kita bahwa kita dituntut untuk selalu beramar ma'ruf nahi munkar, karena dengan cara itulah kita dapat menjaga, melestarikan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang memiliki iman dan ketakwaan, yang mana fungsinya untuk mengimbangi otoritas intelektual. Sebab apabila tidak hadirin, walaupun kita
Inilah kafilah sang calon juara. Inilah materi kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan berkenan. Maafkan jika ada kesalahan, karena kami hanya seorang insan. Program Getai Kuangan kembali sukseskan MTQ Kabupaten Sumeneb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.